Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Jadi kalau hari ini saya mendapat juga hadiah itu Pak Budi Gunadi, Pak Budi Karya dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya harus sebut Pak Kasal karena ini wilayahnya dan lain sebagainya, dan ada Mbak Risma. Jadi menurut saya beruntunglah saya karena menteri yang ada hubungannya sama persoalan ini bisa datang untuk ya seperti apa tadi yang Pak Budi Gunadi katakan. Saya sendiri suka tidak tahu kenapa bangsa ini menurut saya mulai kecenderungannya egosentris. Padahal kekeluargaan dan pendiri Bung Karno dan lain-lain itu selalu mengatakan kita bisa bergotong royong. Tanpa gotong royong itu kelihatannya negara yang spesifik seperti ini itu sangat susah untuk dikelola. Nah, saya mesti cerita sedikit mengapa toh ini saya harus berterima kasih pada Pak Godarmadi yang bisa, saya biasanya membuka diri gitu loh, nanya sana nanya sini, ngomong sama sana ngomong sama sini, karena bukan apa, karena buat saya siapa saja dari komponen bangsa ini seharusnya mempunyai keprihatinan dan mau membuka diri untuk membantu sesamanya. Yang pertama pengalaman saya adalah ketika saya harus menyelesaikan konflik di Maluku. Jadi saya waktu itu berpikir, itu Pak Kasal, bagaimana mengambil hati rakyat. Padahal Maluku itu konfliknya complicated, tidak perlu saya ceritakan panjang lebar. Lalu saya bertanya pada Kasal pada waktu itu, seingat saya kayaknya dulu beli kapal kesehatan dari mana ya, Norwegia atau mana ya, Korea. Karena saya berpikir dari sisi pengalaman saya banyak sekali keliling Indonesia ini ketika saya diangkat sebagai Ketua Umum PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Jadi saya sudah berjanji tidak bisa hanya duduk di kursi, tidak bisa hanya seneng-seneng di kota. Jadi saya keliling kemana-mana. Alhamdulillah dengan seperti itu saya bisa melihat Indonesia ini luar biasa besarnya. Kita banyak sekarang tuh mulai lupa, makanya saya minta pada Pak Hasto dan nanti kalau nanti bisa disampaikan kepada Menteri Pendidikan, di setiap tempat pendidikan apapun itu harusnya ditaruh yang namanya peta kita Indonesia Raya. Bagaimana akan mengerti mereka, apalagi generasi baru, bahwa negara kita tuh seperti apa? Karena saya lihat seringkali jadi apa ya, itu bukan salah mereka. Jadi pikirannya tuh lalu kontinen. Saya pernah jadi presiden, saya hanya ingin melihat cara pikir. Jadi saya ingat anak-anak muda pada waktu itu yang ada di kementerian-kementerian. Saya suruh terutama di tempat Pak Budi Karya, saya ingat sekali,
Coba kamu bikin konsep untuk transportasi kita. 3. Mana yang paling penting? Laut, udara, daratan. Ketika dimajukan, rata-rata yang diutamakan tuh darat. Jadi saya ngomong sama mereka, kalian tuh mengerti tidak sih negeri kalian? Pertanyaan saya, kalau kamu utamakan darat, lalu kalau mau menyeberang pulaunya lalu bagaimana? Mau berenang kah? Atau bikin jembatan? Lalu ongkosnya jadi berapa? Jadi baru mereka itu terengah. Bayangkan loh, itu ahli-ahli loh. Seperti sekarang saya juga ditugasi oleh Presiden Jokowi memegang menjadi ketua Dewan BRIN. Itu udah saya patok betul. Yang researcher. Berhenti kalau kamu mikir Indonesia itu kontinen. Rubah pola berpikir kamu. Karena kamu itu adalah Indonesia Raya itu the biggest archipelago in the world. Negara kepulauan terbesar. Dan satu-satunya di dunia yang gedenya kayak kita. Kalau ini dilupakan sudah pasti. Saya bilang pada Pak Jokowi, saya bilang kepada calon Pak Ganjar Pranowo, awas lo ya kalau pikiranmu berpikir secara kontinen udah salah besar. Natanya udah salah. Intipatinya harus melihat landasannya, yaitu kepulauan terbesar di dunia, bayangkan di dunia. Nah itulah saya jalani, pergi kemana-mana. Jadi waktu Maluku itu, saya bawalah kapal itu. Mengikuti karena saya juga tinggal di kapal perang. Karena waktu itu saya tidak boleh tinggal di daratan, karena dari sisi keamanan tidak dibolehkan. Jadi setiap kapal saya kemana ini sudah mendahului, lalu berhenti. Itu yang saya bilang pada Kasal dan Panglima, bahwa waktu itu seperti bakti sosial untuk mata, bibir sumbing, dan lain sebagainya. Ternyata itu laku keras. Yang tadinya hanya mau 1 bulan, mintanya katanya menjadi 3 bulan. Jadi saya kalau bisa berhenti melihat ke kapal itu, saya melihat kenapa ya petinggi-petinggi Republik ini lupa bahwa rakyat itu bukan hanya ada di kota, tapi selain di pulau besar kabupaten, itu ada remote area yang saya benar-benar jalani. Saya bilang sama Pak Presiden, Bapak belum pernah ke Dobo loh. Bapak tahu Dobo di mana? Di mana ya Bu? Cari di peta, kadang-kadang tidak ada karena kecil. Saya diminta datang ke Dobo, saya datang. Datanglah Pak ke sana. Bapak bisa lihat rakyatnya berapa banyak. Nah, kebayang enggak? Makanya saya selalu bilang pada anak-anak saya, turun ke akar rumput. Turun ke akar rumput. Jangan setelah jadi petinggi, jadi dan lain sebagainya, hanya maunya di ibu kota saja. Laporannya datang ke mereka, bukan mereka yang turun ke bawah. Jadi lalu saya menyusuri kali-kali sungai-sungai besar. Jadi waktu di Kalimantan, apa ya namanya, kok bisa lupa nama sungai Kalimantan, Mahakam atau Kapuas itu. Saya pakai kapal kelutuk, mungkin nggak percaya, itu yang saya lakukan. 3 hari 3 malam saya masuk ke dalam untuk melihat, wah indah sekali. Tapi waktu saya minggir melihat yang disebut lebih kecil dari desa, saya ya
bertanya, kalau terjadi sesuatu, kamu caranya untuk pergi berobat gimana? Oh, ya tentu naik kapal, Ibu. Kapal yang kelutuk itu, saya bilang. Yang tok 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 tok. Saya kan pakai itu. 3 hari 3 malam. Lah iya Ibu, terus gimana? Aduh, saya bilang. Jengkel saya. Bukan jengkel kepada siapa, pada diri sendiri saya dan mereka-mereka yang telah diberkahi menjadi orang-orang penting untuk menjalankan struktur pemerintahan di Republik ini. Nah, jadi ide saya itu sering saya omongkan dari Pak Hasto dan lain sebagainya. Saya bilang, gimana ya kok semua daratan. Mbok kreatif bahwa ini negara besar yang perlu kapal. Dan kapal itu bukan hanya untuk perang saja, tapi juga untuk damai. Nah, alhamdulillah saya ngobrol sama mereka yang terkesan. Mari gotong royong. Akhirnya bisa dibuktikan. Kenapa saya kasih nama Malahayati? Karena saya kagum sekali sama Ibu Malahayati itu. Saya baca sejarahnya. Jadi dia ini bukan laksamana simbolis loh. Dia laksamana betul, karena ketika bapaknya yang katanya raja itu juga laksamana, itu gugur, digantikan oleh beliau, dijadikan oleh rakyatnya, pengikutnya untuk menjadi laksamana tempur. Dan beliau bisa tempur sama seorang itu gubernur apa ya? Ya kan? Saya suka kalau memori saya panggil ya, namanya juga udah berumur. Datang sih, tapi lambat. Dengan Cornelis Houtman. Saya tuh denger gitunya tuh bangganya kayak apa. Jadi saya selalu memberi juga membangkitkan semangat kaum perempuan Indonesia. Kadang-kadang saya sendiri heran. Lah orang contohnya udah banyak, udah ada. Lah contoh saya aja. Apa yang kurang saya? Bukan membanggakan, menyombongkan. Loh ini contoh perempuan. Saya mendengar, saya diberi julukan ya, wanita terkuat di dunia yang tinggal satu-satunya. Ya karena kan seperti Margaret Thatcher dan lain sebagainya sudah pass away. Apalagi di negara muslim terbesar. Loh saya terima kasih, bangga. Tapi maksud saya kaum perempuan Indonesia itu kenapa ya kok lembek gitu loh. Makanya saya kasih nama ini supaya nanti kalau keliling-keliling, kalau ditanya apa namanya, Laksamana Malahayati gitu. Siapa dia? Dia adalah perempuan perkasa. Maunya saya ngomongnya gitu. Wah, biarin yang di ujung-ujung sana remote area tuh. Rupanya perempuan bisa ya megang kapal bla bla. Ya jangan kayak sekarang. Aduh, tadi saja Pak Budi Gunadi saya kan manggut-manggut. Coba bayangkan, Pak, itu bukan karena daerahnya aja, Bu. Ini kaum ibunya sekarang perlu pembelajaran. Saya melihat ibu-ibu sekarang tuh menggampangkan diri. Ini ada Pak Hasto Wardoyo, saya undang. Kami kerjasama masalah program stunting. Ya, apa? Lo kok mau menikah? Ya alami dong, nanti jadi satu waktu jadi ibu. Lah kok nggak belajar ya? Kalau sudah tahu ya alhamdulillah. Bahwa ya ketika terjadi sebuah yang namanya kehamilan, itu kan sudah siap untuk 2000 hari kurang lebih untuk kesehatannya,
untuk maksudnya gizinya. Lalu setelah itu pendidikannya. Ketika Pak Jokowi bicara pada saya soal stunting, ya saya bilang, aduh Pak, gimana, saya tuh sedih karena apa? Itu korban, saya bilang. Ibunya ini loh Pak, kok nggak ngertinya, saya tuh heran. Ibu-ibu zaman dulu kalau dibandingkan lebih arif dan siap mental. Dulu kan KB juga, tapi kalau ditanya anakmu berapa, minimum 4-5. Almarhum suami saya itu bersaudaranya 11. Saya sampai kagum sekali sama mertua saya. Semua sehat-sehat, semua berpendidikan. Itu yang saya heran. Sekarang itu, nah ini tolong deh Pak Budi Gunadi, Pak siapa, Hasto Wardoyo, yang nanti Pak siapa namanya, pendidikan, Pak Nadiem, tolonglah diomongkan gitu loh. Pak Jokowi mengatakan kepada saya, kalau lihat di TV, wah itu saja kan langsung media ini kan kayak ngerti apa yang diomongkan gitu. Saya suka ketawa. Ini media nih karena suka tidak ada berita atau bagaimana ya. Lah padahal itu di makan malam yang diundang memang hanya 6 partai. Tapi yang diomongi itu apa? Yang sekarang suka saya juga mulai gembar-gembor, demografi. Coba bayangkan kalau kematian bayi tadi segitu. Lalu setelah kalau hidup, ya, lalu ini Pak Hasto, yang namanya stunting. Lah saya bilang gampang pada Pak Jokowi, Pak ini beban negara, ini beban pemerintahan, tolong deh itu anak buah Bapak tuh diomongin bener. Kalau Bapak ingin mengejar bahwa bonus demografi mulai tahun ini sampai 13 tahun ke depan. Kami telah membuat di Rakernas, ya, kami mengatakan itu hal yang akan kami teruskan bukan karena itu adalah bagian dari masa Pak Jokowi, tapi objektivitas harus diteruskan karena apa? Kita ingin dong tidak hanya disebut negara berkembang. Jadi kalau dengan seperti itu, bayangkan, jadi masih banyak loh perlunya kapal seperti ini. Karena hitung saja luas Indonesia seberapa, mengarungi samudra atau lautan, belum lagi sungai-sungai. Makanya ini ada kapal kecil. Nanti yang saya ini mintakan untuk memasuki sungai-sungai. Nah, Pak Budi ada yang lupa. Apa coba? Yang namanya kalau kita ke timur ya, nggak usah ngomong barat dulu. Karena saya udah jalan-jalan di timur itu. Coba bayangkan, gimana kalau orang sakit mau dibawa? Kalau dengan transportasi pesawat, biaya mahal. Hanya orang berpunya yang bisa. Nah kalau rakyat, yang saya suka bikin deg-degan apa? Kalau namanya terjadi stroke. Padahal kita tahu semua para dokter bahwa stroke itu kalau dengan ruang yang namanya 6 jam golden period, 6 jam waktu yang golden, yang emas, itu menurut probabilitas kedokteran itu masih sangat bisa terbantukan. Nah, untuk bawanya saja, coba bayangkan. Kalau pesawat, katakan cepat tapi ongkos mahal. Kalau kapal, itu cobain berapa jam.
Nah, kan harusnya proaktifnya kita ke tempat-tempat itu. Tadi betul ketika Bapak bilang, puskesmas bagaimana, dokter ahli bagaimana, dan lain sebagainya. Itulah yang menginspirasi saya, ingin membantu negeri ini, supaya nanti daerah-daerah timur itu dengan mudah hanya mungkin berpusat di satu pulau, lalu yang lainnya bisa dengan kapal biasanya. Tapi kalau bisa dengan sebuah angkutan juga yang gratis dan lain sebagainya. Untung orang timur itu kuat-kuat. Mungkin karena kena angin terus ya. Ya, coba mana ya. Saya punya ini contoh. Nah ini, Pak Komar nih orang timur. Coba badannya gede gitu kan. Karena apa? Dari sisi kesehatan makannya ikan terus. Kalau ndak pernah jalan, itu pasti ndak akan tahu. Kalau di timur, itu bilangnya begini. Kalau saya di timur dipanggil mama, bilangnya gini, mama, ikan di sini mati sekali. Kan bingung saya, kok ikan mati sekali ya? Maksudnya itu apa? Ndak pernah masuk freezer. Jadi kalau mau kita ada acara makan begitu, itu langsung tangkap, dibersihkan. Saya tahu jadinya, bersihkannya saja sama air laut, dibedek gitu kan, serok gitu. Saya kan nanya, oh nggak pakai air ini loh, ini kan udah ada garamnya mama, cobain. Kalau tidak pernah, nah itu jalan sampai remote area. Kalau nggak percaya tanya aja ke sana, supaya kamu udah pergi ke sana, gitu loh. Hebat loh, yang namanya ketahanan rakyat kita itu. Tanpa tersentuh saja mereka bisa, kreativitasnya ada. Kalau di Papua, ya saya ikut saja. Mama, kita ambil ini lagi musimnya. Musim apa? Ulat sagu. Iya, saya ngikut aja. Oh, caranya kan dipotong gitu. Terus seperti dibelek gitu dahannya. Terus dikerok-kerok gitu. Sudah nih, kalau itu untuk sagu. Lalu berapa hari membusuk. Keluarkan ulat segini-gini. Sambil ngomong gitu. Kalau inget itu. Sambil ngomong gitu mereka, enak loh mama. Sambil dikunyah gitu. Hai, saya udah mikirnya, aduh udah cepat selesai deh, jangan lagi. Lah bayangin masih hidup-hidup gut gitu. Aduh. Tapi itulah rakyat kita, luar biasa. Lah ya kalau gizinya dilihat, itu katanya gurih. Oh, saya pikir ini gizinya banyak banget. Makanya kan gitu orang-orangnya. Gitu loh. Nah, itulah bagaimana kita akan membuat kesadaran itu menjadi sebuah kenyataan, bahwa yang saya alami itu seharusnya dinikmati juga oleh banyak orang. Ketika saya jadi wapres presiden, saya nanya pada PNS, apa? Kamu udah pernah kemana aja? Kalau udah gitu udah mengkeret. Siap. Lalu saya bilang, kok kamu siap kayak tentara? Udah nggak usah pakai siap-siap. Gitu. Saya belum pernah kemana-mana. Loh, kenapa kamu nggak pernah kemana-mana? Apakah karena kamu tidak mau atau karena tidak diberi kesempatan? Diem. Jadi mencari jawaban yang tepat, tahu artinya. Ya, saya bilang, segera kamu sana sama bos kamu, kan itu struktur kan apa berjenjang. Bilang, perintah presiden, kamu mesti pergi yang namanya ke Ambon. Wah, ada yang tampangnya seneng kan, wah bisa lihat tempat lain. Ada yang langsung, aku makin seneng tuh yang tampangnya mengkeret, kayaknya nggak mau pergi, gitu aja saya. Enak deh. Maksud saya nyuruh-nyuruh tuh loh. Tapi kan bukan buat saya. Bayangkan dong, gimana suruh maju kata Pak Presiden. Oh, uangnya bonus. Terus kita akan membuat sebuah lompatan menjadi negara berkembang, menjadi negara maju. Lah saya bilang, Pak,
siapa yang Bapak mau suruh, Pak? Kalau di eselon kita aja masih pada macet, gue bilang. Iya ya Bu, ya iyalah Pak. Kita nih saya kan presiden juga. Coba gimana? Aduh gawat deh. Jadi ini saya minta kepada mereka yang mengoperasikan itu, tolonglah punya dedikasi. Tolonglah rakyat itu benar-benar dipelihara. Jadi kalau mendengar seperti ini, nah pertanyaan saya nanti bagaimana caranya supaya membawa bayi yang tadi seperti Pak Budi Gunadi bilang, lalu kemana? Kan saya bingungnya Pak Gunadi, kalau lihat dari tadi apa sungai apa Kapuas Mahakam itu, lah kan itu berapa, kan pasti berpikir ngapain si ibu pergi ke sana. Pada waktu itu saya sedang membangun struktur. Jadi bayangkan, waktu itu namanya Korcam. Saya diundang oleh Korcam, saya datang. Kayak apa senengnya. Ya itulah saya lihat, wah Indonesia nih kayak gini toh. Tapi coba saya kalau hanya nongkrong sebagai wapres presiden, nggak selesai-selesai urusan. Karena apa? Namanya laporan tuh banyak juga yang nggak bener. Iya loh, tolong deh. Maunya kan memberikan laporan yang baik-baik saja. Kalau saya ndak, turun aja ke lapangan. Tinggal siapa yang mau ikut saya, kan gitu. Ya ini, saya selalu sekarang ngomongi para jenderal itu. Ya dong, buat apa kalian jadi jenderal? Kan gitu, mesti akan turun ke bawah, lihat anak buah, kekurangannya apa, latihannya kapan. Mungkin lama-lama tentara Indonesia sama saya alergi kali. Ini satu perempuan ini ngapain cerewet banget, ya biarin. Lalu saya biarin, saya selalu bilang, lo ini bukan buat saya kok. Saya kan tinggal pensiun. Tapi kok nggak dikasih pensiun aja sama Pak Jokowi. Saya udah bilang, Pak, saya udah tua, Pak. Udah yang lain enggak, Ibu. Ya udah, masa saya mau nanti kalau dibilang kedengeran, oh, Bu Mega dan Presiden tidak sekata, sudah akan terjadi retak, bla bla gitu. Ini kan yang nakal nih ya inilah adik-adik ini. Hanya untuk dapat apa namanya itu? Apa itu namanya? Enggak berita yang apa berita yang top tuh apa namanya? No. Berita itu kan ada berita biasa, ada juga yang ngetop gitu loh. Apa namanya? Hotline news gitu loh kan. Wah, kita yang dapat gitu. Terus kalau dilihat trek. Terus ranking naik duk gitu. Terus pasti ditanya sama apa namanya itu, redaksinya atau siapa. Itu tadi yang dapat berita itu siapa ya? Kayak nggak ngerti aja deh, aku nih ngerti loh. Makanya jangan nakal deh Ibu. Ya betul loh. Nah saya sudah bilang, ini ada kode etik jurnalistik loh. Saya udah ngomong sama Dewan Pers loh. Tolong diamati. Saya ndak mau. Kalau namanya kita mau berdemokrasi, ayo. Tapi dengan sesuai yang namanya demokrasi Indonesia. Terus ada bagian ini, media kita. Bu, ntar kalau Ibu kekerasan gitu, nggak ada yang mau datang meliput, ya biarin aja. Dulu ya saya nggak diliput kok, tapi saya jadi juga, bukannya sombong, karena saya bonding sama rakyat. Saya bonding sama rakyat. Bayangkan sampai apa itu, mau ke hulu Mahakam. Itu ya, siapa yang udah jalan ke sana, ke sungainya, itu di hari mau masuk hari kedua, sungai itu tuh membelah, itu seperti jadi danau, indah sekali. Saya pikir kok kayak begitu ya. Terus saya bilang sama kapten kapalnya, karena jernih airnya. Kalau berenang di sini boleh apa enggak?
Terus enak aja tuh kaptennya itu bilang gini, Mbak, panggilnya saya kan dulu Mbak. Mbak, asal situ bisa berteman sama buaya. Aku bilang, aduh, inilah kalau itu kan ilmu, pengetahuan. Mana saya tahu kalau toto saya nyemplung aja temenan bener sama buaya. Demikianlah saudara-saudara sekalian, terima kasih juga atas kehadirannya. Saya merasa tersanjung karena saya berpikir tadinya ya hanya internal PDI Perjuangan. Dan sekali lagi marilah kita terus bersatu, kreatif, menjalankan tugas masing-masing tapi secara gotong royong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! 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 Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.